Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran daring bersama saya, Kang Sohibul Khairi. Materi yang akan kita pelajari pada bab kali ini yaitu fikih kelas 8 semester ganjil, yaitu bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Lanjut, pada bab kali ini yaitu menerangkan tentang macam-macam sujud. Maksudnya macam-macam sujud di sini bukan sujud fi'li atau sujud fi'li di dalam rukun sholat, bukan, tapi sujud-sujud yang dilakukan ketika dalam posisi tertentu atau keadaan tertentu. Yang pertama ini sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana tata caranya. Dan tujuannya apa kita mempelajari 3 sujud ini? Yaitu kita ambil hikmahnya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari 3 macam sujud di bawah ini? Dan tujuan sujud yang jelas, yang pasti tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sujud sahwi. Secara bahasa, sahwun itu kan berasal dari bahasa Arab. Arti dari sahwun itu adalah lupa, lalai, ataupun lengah. Nah, kenapa kok bisa sahwi bukan sahwun? Nanti kalian akan mengetahui apabila sudah diniyah mungkin kelas 3, 4, maupun 5. Nanti kalian akan mempelajari tentang yang namanya ya nisbah. Sedangkan secara istilah sujud sahwi adalah sesuatu baik berupa bacaan ataupun gerakan yang terlupakan ketika melaksanakan sholat. Dan akibatnya ketika kita melakukan hal tersebut atau melupakan rukun-rukun sholat maupun sunah-sunah ab'ad di dalam sholat, kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Bagaimana Pak kalau kita tidak melakukan sujud sahwi, apakah sholatnya sah? Tetap sholatnya sah, tapi yang paling utama, kita disunahkan melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Nah, tentang sujud sahwi, misalkan kalian misalkan dalam sholat lupa tahiyat awal misalnya. Walaupun tahiyat awal ini hukumnya sunnah, tapi kalian karena lupa tadi, sebelum kalian tahiyat akhir, setelah kalian tahiyat akhir, sebelum salam, kalian disunahkan sujud 2 kali. Nah, misalkan setelah tahiyat, misalnya kalian duduk, posisi duduk ya. Setelah posisi duduk itu mau sujud tuh baca Allahu Akbar. Sampai Allahu Akbar itu kalian sujud, kemudian Allahu Akbar bangkit lagi, kemudian ketika kalian sujud, yang kalian baca tadi, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, bacaan yang digunakan untuk perpindahan antara kalian sujud, duduk, sujud lagi, duduk lagi, itu bacaan takbir. Ini dalil tentang sujud sahwi berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud nggih. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, Abi Sa'id Al-Khudri pernah berkata bahwa Rasul itu pernah berkata seperti ini gitu nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Idza syakka ahadukum fi sholatihi, ketika salah satu di antara kalian merasa ragu atau kalau dalam istilah Jawa mamang nggih, fi sholatihi, di dalam salatnya, falam yadrikum shalla salasan am arba'an, dan tidak mengetahui apakah sholat 4 ataupun 3, 3 rakaat atau 4 rakaat gitu loh. Falyatrahi syakka wal yabni ala mastaikona, singkirkanlah kemamangan dan teruskan pada rakaat yang kalian yakini. Misalkan kalian
ragu rakaat 3 atau 4, lebih amannya kita tambah 1 rakaat lagi. Misalkan kita yakini yang 3 saja. Kenapa kok kita yakini yang 3 saja? Nanti ketika kita yakin keempat misalnya, kok sholat kita cuma 3 rakaat, berarti sholat kita kurang. Tetapi ketika kita yakini 3, berarti kita tambah rakaat, kok yang betul sebetulnya malah yang 4 misalkan. Betulnya malah yang 4, tapi kita yakini 3. Nah, nanti kan sholat kita menjadi 5 rakaat. Itu nggak apa-apa. Itu sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna dari sholat kita. Karena sholat kita kan, kondisi kita dalam sholat kan ragu. Kalau sholat kondisi ragu itu sholat kita tidak sempurna. Makanya disempurnakan dengan melakukan hal tersebut. Summa yasjudu sajdatain. Ketika kita ragu tadi, misalkan 3 atau 4, kita ambil yang paling sedikit yaitu 3, kemudian kita tambah 1 rakaat. Setelah itu sebelum salam, sesudah tahiyat, yasjudu sajdatain, sujud 2 kali. Qabla an yusallima, sebelum salam ya. Fa in kana khamsan syafa'na lahu sholatahu. Ketika kok rakaat yang kita lakukan karena melakukan 1 rakaat tadi, tambah 1 rakaat tadi karena ragu tadi, itu syafa'na lahu sholatahu, menyempurnakan sholat kita, melengkapi sholat kita. Wa in kana sholla itmaman li arba'in kanata targhiban lisyaitan. Dan jika sholat kita kok betul 4, misalnya kita ragu 3 atau 4, kita lakukan 3 misalnya, kita yakin bahwa sholat kita ada 3, ternyata betul-betul 3, bukan 4 misalnya. Nah, karena betul-betul 3, kita tambah 1 rakaat, kan berarti kan rakaat sholat kita kan betul-betul 4. Betul-betul 4 rakaat kan, sesuai kan? Nah, itu sebagai penyempurna dan penghinaan bagi syaitan yang telah membuat kita ragu di dalam melaksanakan sholat. Ini rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nanti kalian kalau kelas lanjut kelas diniyah itu ada Abu Dawud, ada Nasai, ada Ahmad, banyak sekali. Itu imam-imam periwayat hadis yang punya kitab sunan itu ya. Tirmidzi, Bukhari, Muslim. Selanjutnya yaitu sebab-sebab kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama yaitu lupa atau ragu akan jumlah rakaat sholat yang kita laksanakan. Seperti yang saya terangkan dalam hadis tadi. Yang kedua, lupa dalam melaksanakan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di sini contohnya yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah. Misalkan kalian tidak melakukan tasyahud awal, langsung terus meneruskan sholatnya tanpa tasyahud awal, itu apakah sah? Sah, tapi tetap kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Apabila kita tidak sujud sahwi, apakah sah, Pak? Masih sah. Yang ketiga, lupa menempatkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Rukun qauli itu apa? Rukun qauli yaitu rukun yang berupa ucapan. Misalkan Al-Fatihah itu disebut dengan rukun qauli. Kalau sampean sholat tidak membaca Al-Fatihah, ya sholatmu tidak sah. Ya, misalkan kalau karena lupa kan tidak sengaja ya. Misalkan kok tidak membaca Al-Fatihah, langsung membaca surat pendek misalkan. Apakah sholat kita sah? Tetap sah, tetapi tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Katanya kalau tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah, Pak. Iya, kalau disengaja. Tapi kalau lupa, beda lagi ya. Terus yang terakhir yaitu lupa dalam melakukan jumlah gerakan sholat atau rukun fi'li. Misalkan kalian sujud dalam 1 rakaat itu sujud 2 kali, kalian melakukan sujud 3 kali misalkan, atau rukuk
biasanya dilakukan di dalam satu rakaat satu kali, kalian melakukan rukuk misalnya 2 kali ya. Nah, itu juga disunahkan melakukan yang namanya sujud sahwi. Ini saya ulangi lagi tentang sujud sahwi ya. Yaitu cara-caranya seperti ini. Kan kalian lupa, misalnya lupa rokaat, apakah lupa membaca Al-Fatihah, apakah lupa rukun-rukun yang lain, nggih. Nah, itu kalian lanjut saja sholatnya. Ketika sudah tahiyat akhir, jangan buru-buru salam. Kalian takbir, kan posisi kalian ketika tahiyat akhir kan duduk. Kalian takbir, terus kemudian sujud. Ketika sujud, membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Setelah itu, baru kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah membaca takbir, kalian duduk. Setelah duduk, kalian karena sujudnya baru satu kali, takbir lagi, Allahu Akbar. Sujud lagi, setelah sujud lagi, membaca doa tadi. Kemudian baru takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir keduduk, duduk, setelah duduk enggak usah baca tahiyat karena kalian sudah membaca tahiyat sebelum sujud sahwi tadi. Langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Sudah. Sunat sampean sudah selesai. Tapi ingat, tata cara bersujudnya tetap sama seperti tata cara bersujud kalian. Misalkan kok kalian cewek ya, gerakannya ya seperti kalian yang diajarkan ke kalian, yaitu menutup, lebih menutup. Kalau yang cowok lebih membuka, seperti itu ya. Tapi nggak boleh, misalkan kok kalian sujud sahwi niru cowok, misalnya yang cewek niru cowok, tidak boleh. Tetap seperti kalian melakukan sujud pada umumnya. Oke? Sekian. Ini sujud biasa. Mungkin karena masnya ini ada yang lupa di dalam sholat, nanti setelah 2 sujud ini tahiyat, baru kemudian nanti sujud sahwi. Nah, ini tahiyat akhir, dianya tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, Allahu Akbar, sujud lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, baca doa lagi tadi. Baru ini nanti setelah baca doa, baru terakhir bangun, Allahu Akbar. Setelah itu membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir mungkin sesuatu yang saya sampaikan ada yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.